Cloud ya? Yes, Oke. Cloud. Dia mereka mau ada satu hero yang bisa Setuju banget jaminan sih buat late game yang memang kita tahu Cloud itu di early yang nggak ada rasanya sama sekali. Ya, susah banget. Dia benar-benar harus farming banget, fokus dari arah early sampai arah mid game sampai dia mungkin udah punya item yang mumpuni baru dia bisa ikut team fight. Yang penting jangan sampai ketemu sama Benedetta aja satu lane. Iya. Ya mungkin ada kadang misalnya gold lane-nya di atas, ya kan harusnya bisa marksman-nya di atas kan. Iya, Tapi ini juga kadang-kadang ada yang gold lane di atas, marksman-nya tetap di bawah. betul. Karena rotasinya tuh di atas itu kayaknya lebih kuat off lane gitu ya. Fighter. Fighter lebih cocok untuk Kenapa aku bagian bilang atas. di atas itu lebih kuat fighter? Karena di fighter itu nanti ketika dia clear minion cepet, kalau blue buff dari tim temennya kita mau dirusuh, kita bisa Bisa sampai. langsung datang Sedangkan dan kalau untuk marksman maju. itu mungkin nggak punya power yang cukup kuat seperti fighter. Oke. Itu. Dan seperti yang udah aku bilang, support damage-nya sudah diamankan kali ini. Loi pilihan yang tepat, baik dan tepat. Kenapa? Karena Loi sangat mengganggu dan meresahkan warga negara masyarakat Republik Mobile Legends. Tapi lu perhatiin gak sih belakangan ini ada lagi meta terbaru dari Luyi loh. Iya. Meta tok namanya. Dia langsung 5-5 orang itu pindah teleport langsung ke base musuh. Iya, iya. Kebukin langsung kayak begitu coba. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada ini ya, udah nggak ada turret base-nya. Iya. Tinggal seipet lagi base-nya, wah udah ada Loi langsung. Biasanya nggak ada Loi, ada Sun tuh di dalam timnya. Iya, Mereka makanya. langsung nyerang ke arah manapun lengkap dengan berlima orang tanpa Musuh ya. kurang satu apapun. Oke. Tapi kan ini Parsi juga dibuang guys. Dua-duanya support damage-nya dihabisin sama Yap. tim produk. Tapi ingat, Filipina mereka punya sesuatu yang kadang-kadang Mengejutkan. Mengejutkan ya, Dan Di kita luar akal sehat. di luar akal sehat, dan itu pun sebenarnya juga dari segi match-nya masih banyak yang bisa proper karena Eudora, Kagura itu masih terbuka dengan sangat Yap. bebas, bahkan Cyclops sendiri pun juga masih menjadi salah satu hal yang cukup kuat. Di sisi lain ada Harit yang masih terbuka dengan sangat bebas, dan Wan bakal di ban kali ini. Kenapa? Karena Wan bisa menjadi sideline, sedangkan Cloud-nya bakal bisa menjadi mid laner. Tapi di sisi lain pick dari Todan ini harusnya ke arah dia nggak Support match mungkin bisa langsung enggak udah Enggak, udah punya bukan support match. tank sih harusnya. Kalau nggak tank dia core. Yang langsung diamankan oleh Kodak. Masih berpikir mereka sejauh ini One juga tadi udah dihilangkan karena One di saat berada di area bot lane ataupun XP enak banget. Dia memiliki sebuah skill yang bisa tandain ke arah lawan. Jadi kalaupun lawan sembunyi dan berebutan, kelihatan dari tanda yang udah dia tinggalkan. Dan ternyata Chow yang menjadi pilihan. Jauh jadi pilihan, kita bakal lihat dia menjadi tank atau fighter, sedangkan dari sisi lain mereka masih butuh support damage. Akankah Eudora? Lunox juga masih bisa untuk melawan seorang Cici Khalid. Masih ada Harit juga, masih ada banyak banget sih pilihannya. Nah aku biasanya emang kalau ngetes pertama kayak gini, aku tuh masih mau lihat dulu. Kita lihat dulu bagaimana apa yang akan mereka lakukan. Playstyle-nya Iya. gimana? Kira-kira bener gak? Eudora dan juga Ruby Oh. sama Shadow Peak. Ketemu nih Momochan. Kalau misalnya dari tim Todak taruh Cloud di samping, dia ketemu sama Benedetta. Benedetta ya? Yes, benar yang udah aku bilang. Kalau dia taruh di samping, tapi kalau dia pick satu lagi, Marksman di samping itu agak berat untuk saat ini sih. Berat banget. Dan Oh, ternyata butuh tank juga sih Dia sebenarnya. taruh di mid langsung kan. udah pasti langsung berada di area mid. Khalid dan juga Joe Oke. akan mengisi sisi seatas dan juga bawah gold dan juga XP lane akan diisi oleh dua hero tersebut. Dan di tengah ada Selena dan juga Akai untuk Todak. Cloud salah satu hero yang bisa dibilang cukup kuat di arah Marksman. Dan kali ini ingat, Cloud nggak bisa sembarangan masuk. Cloud korban cukup banyak dari tim Omega, bahkan di arah backline juga bakal bisa didive oleh seorang Benedetta. Kali ini kita bakal melihat siapakah yang akan memenangkan game yang pertama di match pertama ini antara Omega Esports versus Todak. Itu dia siapa yang akan memenangkan. Kalian juga bisa ikut memprediksi ya, bisa langsung nongol di kolom komen ya. 1-0 Omega gitu. Mana tahu Iya. Todak 1-0 ya kita nggak tahu. Oke, Iya. mau Chan. Ini bakal menjadi match yang benar-benar cukup apa ya, sudah diprediksi karena kedua tim sangat-sangat kuat. Tapi langsung aja kita masuk ke dalam sesi game pertama, langsung dilemparkan saja untuk caster kita yang bertugas pada hari ini
silakan Oji, Ozian Ranger Emas dan juga Pak Pulung si anak baru. Alright, thank you so much Momochan. Harus istirahat dulu sebentar karena kita nanti juga bakal ngobrol lagi sama dia. Iya. Dan selamat datang. Perkenalkan kembali kita bakal siap untuk menemani kalian. Ranger Mars bersama dengan Pak Pulung, kita goyangkan Lenov down. Let's go. Let's go. Alright. Welcome to Mobile Legends. OMG Kenji. Wah asik nih kita ngomongnya nih. OMG KG bakal bertemu dengan seorang cici kali dari bottom lane yang bakal coba untuk melakukan cutting ini dari bottom lane. Dengan Kuntusi bakal berada di arah top lane bersama dengan seorang Fortnite. Sedangkan Head, lihat rusuh sekali di garis depan dengan jauh Headnya bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Todak. 3 player berada di arah blue box yang harus ya membuat sedikit terlambat rotasi dari seorang Todak. Iya, karena untuk ramai seperti ini pun pertahanan dari Blue Buff itu sendiri akan semakin kuat. Hanya saja sekarang udah terkena Cyclone Eye tadi malah masuk ke dalam area pertahanan dari Omega dari Todak itu sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Untungnya kali ini DJ Khalid gak menggunakan efek sedangkan kondisi bakal mencoba untuk melakukan clearing minion di arah top lane. Para pemain dari tim Todak kali ini ternyata mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Masih bisa dikuasai kiri kanan depan belakang dan ternyata masih bisa kabur dengan adanya flicker execute seal. Apakah first spot bakal didapatkan Ya. dan first spot di arah top lane berhasil didapatkan oleh seorang kondisi 40. Ya masih ingin lebih lagi Kartisi, akankah dia bisa kabur dan ternyata masih ada dash yang bisa dilakukan. Selamat sudah Kartisi. Oh my god, permainan yang sangat baik di awal-awal. Yes, dan kerugian yang cukup luar biasa untuk para pemain dari tim Todak. Mereka kehilangan 1 dan bahkan di arah goal lane-nya. Moon bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid lane. Dan langsung ada seorang Elias. Hampir saja 2 poin didapatkan oleh tim Omega. Sayang sekali, hujan api. Malah hujan api berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ini kita juga harus waspada terhadap Phantom Slash yang dimiliki oleh Beneda itu sendiri ya, karena sakit banget. Bahkan Chow sendiri tadi udah merasakan bagaimana akibatnya, belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene. Ini kayak ada serangan apa ya, ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Todak. Bener banget, KG di arah bottom lane ternyata masih dengan waktu yang bisa dilihat lagi dan lagi. Masih coba untuk menggunakan goloknya. Head bakal coba ngebuka feature dan harusnya ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup menguntungkan untuk tim Omega. Kenapa? Karena mereka udah setup 4 player, sedangkan dari Todak masih jauh. Core-nya retribution di arah bottom lane dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia masuk, dia bakal benar-benar menjadi satu kerugian yang luar biasa. Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan, berada di bagian atas, akan sangat berbahaya sekali untuk Chow. Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akai-nya. Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam rumputan di bagian tengah, seperti yang pertempuran akan terjadi, dilemparin aja dengan blender, hujan api langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disetrum, menghilang sudah 1 player dari Todak. Petir bukan sembarang petir, berhasil mendapatkan poin tambah dan blessing dari arah belakang. Ciku mencoba untuk menggeser dan ternyata ball lightning-nya kena, tapi udah di arah belakang Ciku, nggak berhasil di take down. Baris oke, clearing minion cukup cepat dari seorang Ciku membuat nafas segar Todak di arah mid lane, walaupun dari segi gold mereka tertinggal ya nggak jauh 1.500 di menit yang ketiga lah. Ya, di bagian bawah juga nih masih terjadi pertempuran. Ini kalau dibiarin nih 2029 juga nggak bakal kelar-kelar antara Ruby dan juga Khalid, tapi ternyata Meopendetnya terkena, dilempar, langsung aja disikat habis oleh 3 player dari Omega Esports. Rotasi yang sangat baik diperlihatkan. Yes, benar banget, dan yang bahkan skillnya mereka mainin satu persatu, mereka nggak masukin semua, mereka sabar tahan dari I'm Offended dan juga di damage dari seorang HTC-nya pelan-pelan, nggak langsung masuk sembarang masuk karena Khalid, ya kan kita tahu dia tuh area of effect-nya kuat banget. Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil, timing yang mereka lakukan juga dari tadi. Udah ada Blazing Blade juga di bagian atas, Benedetta yang sejauh ini masih berhasil untuk mengamankan diri. Lalu udah ada Way of Dragon, dilemparkan lagi tapi ternyata malah digaruk. Eudoranya menjadi korban, sedikit lagi LP tersisa dari Borneo dan didorong langsung. Dan ternyata masih bisa dihindari dengan adanya flicker dari seorang Head. Dengan HGC bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah blue bar. Ciku di sana, Ciku gak ada Blazing Blade kali ini. Retribution, HGC berhasil mengamankan 1 buah blue bar. HGC bakal ditangkap dan ternyata HGC gak bisa pulang, mau jadi goyang. Dan lihat Resistance Storm yang membuat dia harus pulang ke base. Cukup tadi, tapi ternyata ada Ejector yang berhasil untuk menangkap 1 player ini. Kamun masih bisa pergi santai kembali permainan
Wow. Namun terlalu Saling menculik. buru-buru ya. Dan Iya. buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skin eksklusif M2 yang sudah ada dan sudah hadir bisa kalian dapatkan di in-game langsung sekarang. Aduh, gue belum punya lagi ntar dah. Sabar Pulung ya, sabar. Nah itu juga udah ada, tapi sekarang hampir aja terjadi lagi sebuah penculikan, tapi Alexa udah dikeluarkan. Benedetta mengeluarkan ultimate untuk bisa menghabiskan satu wave ini ya. Yes, bukan hanya itu aja, lihat udah ada satu Blast of Heptasis di arah bottom lane, sedangkan para pemain dari tim Todak kali ini di arah bottom lane udah ada pergerakan yang cukup baik dari para pemain tim Todak dan dia nggak berhasil nge-ganking. Kita bakal lihat ya. Ada sedikit Hellcard di sana dan Turtle diamankan oleh tim Omega lagi dan lagi. Resident ke arah belakang hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini nggak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di bottom lane dia nggak jadi dapetin Ruby. Iya, ada info yang udah mereka terima juga, Blazing juga sudah dikeluarkan, mereka bisa saja melakukan sebuah inisiasi dan sekarang kita lihat aja udah ada Flying Panda tadi langsung dilemparkan aja Akainya. Hurricane Dance pun langsung menyelamatkan diri Panda dari kepungan player-player Omega Esports. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Wave Drag langsung ke arah seorang Jawet hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini kewalahan. Lihat, Kultisi hampir mendapatkan satu poin tambahan. Eone di arah depan dan ternyata masih ada satu loncatan yang baik dengan 1000 poundernya yang menyelamatkan diri dari seorang Akai. Akai dia tadi selamat mulai, darahnya tinggal dikit selamat, tapi ternyata sekarang juga kita lihat udah ada Jack Gundo, siapa yang akan berhasil dapatkan? Nggak ada, saling menggocek satu sama lain antara Chow dan juga Benedetta. Itu dia Benedetta yang aku bilang menyebalkan sekali ketika dia menjadi side laner. Yang bisa dibilang dia bisa nge-dash masuk dan pergi sesuka hatimu. Tapi ternyata Wrecking Centrum udah dikeluarkan, harus kabur dulu ke bagian belakang Genji, nggak bisa lagi memaksakan keadaan, nggak bisa lagi mengandalkan lifesteal-nya berhadapan dengan Khalid. Karena udah ada minion. Iya. Kalau itu ada minion itu Disikat habis aja. beda cerita. Dan bahkan kalau misalnya dari seorang Khalidnya di kali ini ternyata penerbangan para penerbangan masih mendapatkan satu momen tambahan. Langsung ke arah belakang sama momen dan ternyata 2 poin dan Ciku yang hilang di arah mid lane membuat kerugian yang luar biasa. Di sana Selena juga harus hilang, dapat didapatkan. Duel serangkan dikeluarkan kepada seorang dan tidak head. Ternyata yang ditendang berhasil dapetin 1 poin, 4 orang hilang dan ini bencana untuk Todak 40. Wow, apa yang terjadi? Tapi sepertinya tadi di saat dia melakukan sebuah penculikan dengan ada Jack Gundo, malah Jauhead yang tertendang bukannya Sansin, ataukah itu memang sebagai targetnya? Jadi ini menjadi pertanyaan kita gitu. Aku bilang kan harusnya yang bilang kira tendang Hajizi. Iya. Tapi ternyata omonganku lebih cepat daripada gerakan Cow. Ternyata head yang ditendang. Ada robot yang terbang, ada robot yang langsung disikat habis rusukan, tapi ternyata sekarang ejektornya juga langsung melemparkan aja Akai ke bagian belakang. Untungnya Hurricane Dance bisa menyelamatkan diri Akai kembali bersama rekan-rekannya. Tahu nggak Pak Bulu? Kenapa tadi ditendang head? Kenapa? Karena dia pakai low Mode target. iya. Nah harusnya itu dia digeser, ngerti nggak? Bisa ada pemilihan juga kan untuk mengelok hero-nya kan. Digeser dari skillnya, diarahkan. Tapi pun kali ini ternyata terlihat posisinya dilempar sama Morgan Spejek ke dalam belakang. Petir bukan suara petir ball like this. Langsung menghilangkan Mondial Midlane, sedangkan Ciku masih coba untuk farming sedikit demi sedikit. Struggle is real for Todak from Malaysia, Pak Bulu. Ya, dan sekarang Chow kita lihat ada di bagian bawah udah merubah arah area pertahanan yang dimiliki oleh mereka. Kali sekarang berada di bagian atas, ada Chow yang berada di bagian bawah. Terlihat 1, 2, 3 player dari Omega perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Sekarang kita lihat aja Akainya berhasil dilemparkan kembali langsung di setrum begitu. Oh my god, masih bisa kabur loh Akainya. Yang benar-benar sedang di sana. Muda lagi dan lagi dijadiin matahari. Bulannya harus tumbang dan di sisi lain para pemain dari tim Omega sudah mendapatkan 27 network menit yang ke-9. Mereka menuju ke arah inhibitor turret. Ini terlalu cepat, gak ada Hurricane Dance, dilempar dan petir bukan separah petir dari Heli Has berhasil merupakan 1 poin tambahan untuk tim Omega Esports. 40 ini bencana untuk tim Todak. Todak benar-benar dipretelin 1 demi 1 area pertahanan. Bahkan tadi kita lihat Khalid Wrecking Centrum-nya masuk, nggak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan di bagian tengah.
Ada satu wave minion lagi. Udah ada satu hujan api yang langsung mempertontonkan di mana aja posisi. Dan sekarang Halina pun menjadi korban. Ruginya masih bisa kabur tapi ternyata udah ada Way of Dragon. Ditendang masuk. Dan dapat didapatkan. Oh my god, 40 habis saja kali ini bakal dicoba dengan Xbox Joe. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Eone. 3 hilang, hampir saja almost 4. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim Omega Esports. Iya, ada absorb yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Fountain Racing oleh Akai. Ada Blender juga tadi yang membantu ya Ci ya. Yes, betul. Makanya Akainya masih bisa selamat. Tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega. Disabet, dipanah. Dan sekarang menjadi milik dari Omega. Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Kornet, aku Valeriusin ya. Yisansin, tapi aku tuh gak paham pasifnya. Nah, aku belajar dari Kornet itu kenapa pro player gitu panah, sabet itu pasifnya keluar. Ya, karena setelah disabet itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan. Nah, itu bakal ada pasif itu yang luar biasa. Dan ternyata di arah belakang, oh coba digabung Blazing Duet ke arah belakang, Jawet yang gila, masih ada flicker 2, flicker kali ini di arah belakang, Eone masih bisa bertahan terlalu lama, langsung ada mega kill dan ternyata petir bukan suara petir mendapatkan double kill di arah top lane. Kali ini mereka bakal coba untuk nge-push dapetin satu buah inhibitor turret. Meanwhile di arah bottom lane, para pemain dari tim Kodak udah harus lihat ada Bapak Lord terhormat sudah menuju ke arah inhibitor. Dan sepertinya kali ini Ciko mencoba untuk bertahan, ditebein oleh seorang kondisi langsung ke arah belakang. Ciko Wena digoyang, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan ternyata harus bertahan. Wah, Ciko pun down. This is it. Apakah para pemain dari tim Omega udah mulai masuk ke arah belakang? Hurricane mengusir mundur. Dan ternyata Eone masih bisa memberikan waktu. Nawa segar, base-nya dituju, fokus karena bencana ini bencana. Kodak harus kehilangan poin yang pertama di match pertama kali ini. Iya, game pertama milik Omega. Permainan yang sangat baik sekali. Bisa dibilang ya hampir mendekati one-sided gak sih ini permainan Omega dan juga Kodak, karena dari tadi Omega sangat-sangat mendominasi. Dan kita panggilkan kembali Momo-chan. Yeah. Nah, ini dia. Wow, 1-0 kali ini berhasil diamankan oleh